tipis, ringan, dan juga ringkih menurut saya. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang first impression saya di iPad Pro M2 ini. Oke, kalian kan udah tahu ya kalau saya ini bukan penggemar dari iPad. Ya, iPad dari jenis apapun, dari mini, yang Air, yang Pro, atau yang biasa, saya ini bukan penggemarnya. Jadi ya, overall impression saya sih tentang iPad tuh ya bukan device yang saya perlukan. Atau saya nggak harus punya gitu ya. Dan alasan kenapa saya beli, saya juga udah beberkan di video yang sudah ada sebelumnya. Nah lalu, di video kali ini saya akan membahas tentang first impression saya di iPad Pro M2 ini. Oke, yang pertama adalah iPad Pro M2 yang tahun 2022 ini itu benar-benar sangatlah tipis, ringan, dan juga ringkih menurut saya. Kenapa ringkih? Kalau kalian pegang ya, kalau saya coba pertama kali untuk memakai iPad Pro M2 ini, itu awalnya itu saya itu benar-benar merasa, wah ini tablet ringan banget ya. Enak dipegang dan juga tipis banget. Saya merasakan tipisnya itu benar-benar tipis banget nih guys. Emang enak sih kalau dipakai untuk entertainment seperti baca buku, baca komik, nonton video, lalu juga browsing internet itu benar-benar enak banget ini guys. Apalagi kalau dipegang di ranjang atau sofa gitu ya. Ini enak banget. Nah, tapi ada satu hal yang benar-benar saya nggak suka kalau dia nggak punya casing. Jadi kalau seperti ini doang, saya benar-benar merasa tablet ini benar-benar ringkih banget ya. Kalau kalian lihat ini, saya takut ini kalau kesenggol sesuatu atau misalnya terbentur sesuatu, itu saya takut banget kalau ada yang kegores, beset, atau pecah guys. Oke, yang kedua adalah iPad ini sudah jelas butuh banyak aksesoris ya. Nah, aksesoris yang pertama saya beli tentu saja adalah tempered glass. Tempered glass ini langsung saya pasang. Lalu juga aksesoris yang kedua adalah casing ya. Jadi saya langsung beli casingnya. Dan saya langsung pasang pada hari itu juga. Saya beli casingnya dulu sih daripada iPad-nya. Ini jujur saya langsung beli. Karena saya benar-benar takut sih guys. Ini iPad nih benar-benar ringkih banget. Jadi saya beli casing yang seperti ini. Ini casingnya pakai magnet belakangnya dan dia dapat seperti Smart Folio seperti ini. Ya, kalau Smart Folio ini casingnya saya lupa apa, tapi nanti ada di video saya yang selanjutnya tentang unboxing dari iPad Pro dan aksesorisnya. Nah, ini tuh enaknya apa? Ini bisa ditempel seperti ini dan ini juga bisa jadi Smart Folio seperti ini guys. Jadi multifungsi ya. Juga bisa diberdirikan seperti Smart Folio-nya punyanya Apple. Nah, lalu aksesorisnya juga kita yang perlu pasti adalah Apple Pencil generasi yang kedua. Ini udah pasti harus sih guys. Kalau nggak punya rugi karena kalian udah punya beli yang iPad Pro tapi nggak punya ini. Jadi ini udah wajib dan ini udah ada tempatnya seperti ini juga guys. Jadi bener-bener mantep banget. Menurut saya kalau kalian beli ini dan juga aksesoris semuanya itu jatuh-jatuhnya bahkan harganya melebihi MacBook Air yang M2. Kalian harus menyediakan banyak dana untuk membeli aksesoris supaya iPad Pro M2 kalian ini terpakai secara maksimal. First impression yang ketiga adalah ya setelah saya pakaikan semua ini ya guys. Jadi casing terpasang, Smart Folio terpasang. Ternyata iPad Pro M2 ini menjadi lebih berat banget dan juga menjadi tidak tipis. Jadi lumayan tebal. Dan yang ketiga jadi nggak ringkih guys. Saya merasa ini adalah tablet yang kuat setelah dipakaikan casing seperti ini. First impression saya yang keempat adalah tablet ini performanya benar-benar wow ya. Jadi kalau kita omong tentang performa, tablet ini udah tidak ada lawannya di kalangan tablet-tablet yang lainnya. Karena prosesornya ini udah M2 chip yang ada di MacBook Air dan juga ada di Mac Mini terbaru. Jadi udah jelas bahwa chipsetnya ini
udah bisa dipakai bahkan di laptop, level laptop ya guys. Dan juga itu SSD-nya juga kenceng banget. Jadi menurut saya performanya benar-benar stabil dan maksimal. Nah, tetapi ada satu hal yang menurut saya ini sangat disayangkan dari iPad Pro M2 ini. Aplikasinya itu tidak semuanya itu maksimal untuk digunakan jika kalian memakai Magic Keyboard. Jadi dia hanya mendukung secara maksimalnya itu dengan menggunakan Apple Pencil dan juga dari touch. Contoh adalah aplikasi seperti iMovie yang menurut saya kalau di sini itu iMovie-nya itu kurang ya. Harusnya dia bisa memaksimalkan kalau kita memakai mouse atau keyboard gitu guys. Karena di sini kalau saya ingin memasukkan resources ya, misalnya ada 10 video gitu, saya harus milihnya satu-satu. Saya nggak bisa milih lebih dari satu video langsung masukkan ke sini untuk diedit. Nggak bisa. Dan menurut saya itu memakan waktu dan membuat saya stres. Mungkin saya nggak tahu caranya atau gimana, tapi menurut saya kurang user friendly juga kalau ada caranya. Karena saya sudah coba-coba dan saya frustasi. Dan akhirnya saya mencoba DaVinci Resolve 18 yang menurut saya adalah aplikasi Pro pertama yang bagus banget untuk iPad Pro M2 ini guys. Lalu harga dan value dari iPad Pro M2 ini sebetulnya lumayan oke ya. Kalau dibandingkan iPad-iPad yang lain yang didapat oleh iPad Pro M2 ini sudah di atas rata-rata dari iPad yang lain. Dan harganya pun termasuk masuk akal guys menurut saya. Karena dengan harga sekitar 13 jutaan untuk yang versi 128 GB storage yang saya miliki ini, kalian udah bisa mendapatkan iPad Pro M2 ini. Tentunya ini yang versi internasional ya guys. Kalau harganya yang iBox itu kalau nggak salah 128 GB-nya masih di kisaran 15 juta. Tapi untuk internasional kalian bisa dapatkan 12,9 sampai 13-an jutaan doang. Best value banget untuk kalian yang ingin beli iPad. Oh ya, first impression saya tentang battery life ya. Battery life dari iPad Pro M2 ini menurut saya sangatlah oke banget. Ya, terutama kalau kalian hanya sleep gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakannya secara intensif atau kalian buka terus habis gitu kalian buat nonton dan lain-lain. Menurut saya tablet ini merupakan tablet yang cukup boros jika dibandingkan dengan iPad yang lain. Saya lihat sih kalau iPad Pro yang M1 itu katanya benar-benar efisien banget dan baterainya bertahan lebih lama dari M2 ini. Saya mikir bahwa tablet ini tuh bisa sampai 10 jam. Ternyata nggak bisa guys. Setelah istri saya itu coba pakai ya, sehari-hari dengan menggambar di Procreate itu kira-kira hanya 6-8 jam saja pemakaiannya. Dan itu udah termasuk screen time dan juga posisi idle-nya. Jadi ya menurut saya 6-8 jam penggunaan itu menurut saya kurang ya untuk sebuah tablet. Kalau bisa sih 10 jam sampai 12 jam itu idealnya. Tapi ya ini chipsetnya kencang banget. Jadi saya nggak bisa ngomong apakah hal itu adalah sebuah kekurangan atau gimana. Tapi buat kalian yang udah pakai iPad, menurut kalian gimana sih? Nah, lalu first impression saya yang terakhir adalah dari konektivitas. Konektivitasnya ini menurut saya lumayan oke, meskipun dia hanya punya satu ya di sini untuk USB-C dan juga ada port yang khusus untuk Apple di belakangnya itu. Itu kalau di aksesoris lain itu belum tentu bisa dilakukan. Tapi kalau yang untuk USB-C ini, itu menurut saya cukup oke karena bisa dipakai oleh USB hub yang bisa kalian pakai. Nah, menurut saya konektivitas dari iPad Pro ini dengan adanya USB-C ini cukup membantu karena kalian bisa menghubungkan dengan USB hub dan juga bisa memaksimalkan segalanya untuk transfer data, untuk misalnya power dan lain-lain tuh dari USB hub itu bisa. Bahkan kalian kalau ada USB hub yang bisa memory card-nya itu juga bisa dilakukan di sana. Jadi menurut saya dengan adanya USB-C ini, iPad Pro ini konektivitasnya nyaman banget guys. Meskipun hanya satu ya, tapi juga namanya tablet. Oke.
Mungkin itu adalah first impression saya tentang iPad Pro M2 ini ya guys. Jadi menurut saya apakah worth untuk dibeli? Untuk kalian yang suka tablet dan juga ingin berproduktivitas dengan menggunakan tablet, menurut saya ini adalah satu buah. Tapi menurut saya kalau kalian hanya ingin entertainment dari sebuah tablet, kalian masih bisa mencari tablet-tablet lain dari Android yang hanya untuk entertainment saja guys. Oke, mungkin sekian ya video saya hari ini. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin bertanya-tanya atau berdiskusi tentang iPad Pro M2 ini. See you guys di video selanjutnya. Aksesoris pertama yang harus kalian punya sih, ya ini ya guys. Yang namanya Smart Folio. Karena bisa berdiri gini, bisa ditidurin seperti ini. Pokoknya ya ini adalah sebuah aksesoris wajib dari iPad ya, segala iPad. Ya gitulah.